Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun aku pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Doraemon biasanya jaring-jaring bambu. Kok jaring-jaring apa? Baling-baling apa? Baling-baling bambu kok jaring-jaring bambu. Yang dikangenin dari Bapak itu apa sih? Apa yang kamu kangenin? Ayo, 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 yo, dukung Pak Jokowi, merakyat, merakyat. Ayo, 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 yo, ikut Pak Jokowi, oh yes, oh yes. Mana, 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 mana. Jeng, 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 jeng. Banyak orang yang begitu mengundang perhatian selain sosok satu ini. Pria kurus asal Solo, Jawa Tengah yang sebelumnya tak banyak dikenal kiprahnya ini tiba-tiba menjadi pusat perhatian seluruh rakyat Indonesia dan juga dunia internasional. Joko Widodo. There is a significant gap between rich and poor. The poor is my concern. Perjalanan karir politiknya yang melesat cepat mengundang kekaguman sekaligus rasa iri. Dalam kurun waktu tak sampai 9 tahun, tercatat Joko Widodo berhasil memenangkan 3 jabatan politik bergengsi. Kursi Wali Kota Solo, jabatan Gubernur DKI Jakarta, dan terakhir singgasana Presiden berhasil ia taklukkan. Ya, Jokowi adalah sensasi. Segala hal yang berkaitan dengan Jokowi menjadi euforia bagi rakyat Indonesia. Baju kotak-kotak yang digunakannya menjadi fenomena populer di Indonesia. Gaya blusukannya menjadi rakyat kecil merasa diperhatikan pria dengan tinggi 175 cm ini. Belum lagi keberaniannya mendobrak birokrasi yang asal bapak senang membuatnya bagai pahlawan bagi rakyat. Tak heran kemanapun Jokowi muncul di tengah rakyat, Jokowi diserbu bagai fans yang histeris melihat penyanyi pujaannya. Ya semuanya saya syukuri, Bisa salaman dengan rakyat yang begitu banyaknya, saya syukuri. Meskipun kadang juga luka-luka, lecet-lecet, luka, berdarah, ya nggak apa-apa. Karena salaman sambil sambil apa itu? Dijabat, ditarik, diremes gitu ya. Jadi ya kadang kena kuku, ada yang kena cincin, ada yang kena jamnya. Meski telah meraih berbagai posisi penting, Jokowi tak lantas berubah. Gayanya tetap merakyat. Seperti saat Jokowi hendak pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan kelas merakyat alias ekonomi. Tak ayal kedatangan mengejutkan Jokowi di kelas ekonomi Garuda Indonesia disambut dengan kehebohan. Disalami, diajak foto bareng membuat suasana kabin pesawat mendadak ramai. Pak Jokowi sekarang sudah jadi presiden terpilih, sebentar lagi jadi presiden, akan dilantik. Kok masih mau duduk di kelas ekonomi? Ini Pak kebiasaan lama. Kenapa sih Pak masih memilih kayak gini? Ya dari dulu duduknya di sini sih. Kenapa nggak mau pindah ke kelas bisnis yang lebih nyaman? Kan presiden Pak. Enggak, sama saja kok di ekonomi, di bisnis sama saja.
Sama-sama nyaman ya Pak? Sama-sama nyamannya. Atau kepengen lebih dekat dengan rakyat gitu Pak, lebih dekat dengan masyarakat di kelas ekonomi? Ya hemat ngirit. Lebih irit. Pak Jokowi ini kan saat ini kita sedang perjalanan dari Jakarta ke Solo nih Pak. Ya. Seberapa sering sih Pak Jokowi ini ke Solo Pak? Ya kalau longgar saja. Kalau longgar, anak-anak kan di Solo sampai nengok anak. Lebih kangen sama ibu atau gimana Pak? Ke Ya Solo tuh kotanya kemana? juga. Ya kotanya juga lah. Kota Solo ini kota kecil, tetapi ya menurut saya murah, semuanya ada. Dan punya arti penting untuk hidup Bapak ya? Ya, saya dari kecil sampai gede sampai tua kan di Solo. Masih ada mimpi yang belum tercapai nggak sih Pak dari Jokowi terhadap kota Solo itu sendiri? Ya banyak, saya membayangkan Solo tuh punya gedung seni pertunjukan yang bertaraf internasional. Karena di Solo tuh banyak sekali penari-penari internasional dari Solo. Sehingga kalau ada gedung yang bagus, representatif untuk seni pertunjukan khususnya tari, bagus sekali. Saat pesawat mendarat, kehebohan di pesawat kembali terjadi. Bukannya berbondong-bondong keluar dari pesawat, para penumpang pesawat ini justru kembali menyemuti Jokowi. Meski menjadi orang nomor 1 di Indonesia, Jokowi tak pernah melupakan kampung halamannya Solo. Dari sinilah Jokowi berasal, dan dari sini pula lah ia memulai karir politik fenomenalnya. Bagi seorang Jokowi, masuk dunia pemerintahan bukan hal mudah. Tak ada pengalaman politik, namun Jokowi nekat memasuki gelanggang yang tak mudah ini dengan menjadi calon wali kota Solo di tahun 2005. Ketika dikenalkan dengan saya, pertanyaan pertama yang saya sampaikan pada beliau, kok mau jadi wali kota itu apa yang mau dicari? Pertama kali tidak menjawab. Yang kedua, akhirnya sudah menemukan sebuah kecocokan bahwa beliau komitmennya sama untuk melayani masyarakat Solo dan untuk membangun kota Solo. Di bawah kepemimpinan Jokowi, kota Solo berhasil mencuri perhatian. Gaya kepemimpinan yang merakyat dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat membuat banyak persoalan rumit menjadi mudah. Penggusuran misalnya yang identik dengan kekerasan dan isak tangis bisa diselesaikan melalui dialog santai. Bahkan Jokowi secara khusus memberi penghormatan kepada pedagang yang dipindahkan dengan menggelar kegiatan kirap khusus. Joko Sugiharto, pedagang pasar Kelitikan ini pernah menjadi penentang paling keras rencana pemindahan pedagang pasar Banjarsari. Namun gaya pendekatan Jokowi yang humanis membuat Joko Sugiharto luluh dan angkat topi kesabaran sang wali kota. Saya melakukan aksi turun ke jalan beberapa kali. Terus saya melakukan aksi coret-coret. Saya memang memuji terhadap sosok kepemimpinan Jokowi. Jokowi ini ahli dalam negosiasi, ahli dalam pendekatan terhadap masyarakat. Jadi intinya pendekatan komunikasi, hati ke hati. Sebagai salah seorang yang pertama kali menemani Jokowi masuk dunia pemerintahan, Hadi Rudiatmo punya kenangan unik tentang sahabatnya yang kini karir politiknya melesat tinggi ini. Bagi Hadi, Jokowi adalah orang yang santai dan tak silau oleh jabatan. Ya, pengalaman yang terkesan sampai sekarang ini, ya pernah saya keliling-keliling dengan Pak Jokowi naik sepeda motor. Itu pernah saya tinggal, saya tidak merasa kalau Pak Jokowi belum bonceng. Jadi saya tinggal karena ya mohon maaf, karena berat badannya yang ringan, jadi bonceng sama tidak itu saya tidak ada bedanya. Ya, ketika saya berjalan, saya ajak ngomong kok nggak nyambung, nggak ada jawaban. Dan lain sebagainya, kira-kira 500 meter kalau nggak salah. Saya kembali lagi ke sana. Saya tanya, kok ya nggak mau teriak-teriak atau tepuk tangan begitu, belum bonceng dan sebagainya. Alah, nanti kan Mas Rudi ya kembali. Kita panik, terus kita mau kemana? Nah, Pak Jokowinya itu, saya lihat dia itu cuma lihat gini.